Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menambah ilmu, wawasan, iman, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di, pada bagian juz amma. Kitab ini disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau, melapangkan kubur beliau, dan Allah jadikan kitab ini sebagai amal jariyah beliau yang pahalanya terus mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terakhir pembahasan kita ini tidak ada slide-nya ya, rusak. Terakhir pembahasan kita masih dalam pembahasan tafsir dari surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin. Kita kemarin telah menyelesaikan pembahasan ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima insyaallah. Ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga ya. Barakallahu fikum. Setelah pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga kita membahas, yaitu wailul lil mutaffifin, kecelakaanlah bagi al mutaffifin, orang-orang yang curang. Siapa orang-orang yang curang itu? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila mereka itu menerima takaran dari manusia, mereka minta untuk dipenuhi takaran tersebut. Sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar untuk manusia,
atau menimbang untuk manusia, mereka mengurangi takarannya atau timbangannya. Jadi kalau untuk dirinya ingin dipenuhi takaran dan timbangannya, tapi kalau untuk orang lain dia mengurangi takaran dan timbangannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah perbuatan yang curang. Ini adalah perbuatan tatfif. Sedangkan pelakunya disebut al-mutaffif. Kalau jama' al-mutaffifun atau al-mutaffifin. Kemarin juga dijelaskan di antara bentuk tatfif ada hal-hal yang dimasukkan oleh para ulama dalam kategori tatfif. Tatfif tidak hanya berlaku pada yaitu barang, tidak hanya berlaku pada buah, tidak hanya berlaku kepada makanan pokok, tidak hanya berlaku pada barang, tapi masuk juga di dalam bentuk tatfif kecurangan. Ada 5 poin yang kemarin dijelaskan, sedikitnya ada 5 poin. Yang pertama adalah dalam hal menilai orang lain, yaitu hanya menyebutkan keburukannya saja tanpa menyebutkan kebaikannya. Tapi kalau menilai dirinya sendiri, baik-baiknya saja yang dinilai. Yang kedua juga masuk dalam tatfif adalah menuntut dan tidak mau dituntut. Selalu menuntut haknya terhadap orang lain. Apabila berkaitan dengan hak kita, kita maunya dipenuhi. Tapi sebaliknya, jika berkaitan dengan hak orang lain, kita tidak mau memenuhi. Ini juga masuk dalam kategori tatfif. Yang ketiga, masuk dalam kategori tatfif adalah permasalahan keluarga. Contoh, suami selalu menuntut istrinya untuk menjadi salihah. Sebaliknya, ketika istrinya menuntut suaminya untuk menjadi suami yang salih, dia tidak memenuhi. Kemudian yang keempat, masuk dalam tatfif adalah rakyat dan pemimpin. Rakyat selalu menuntut haknya untuk dipenuhi oleh pemimpinnya. Sebaliknya, ketika pemimpin meminta untuk dipenuhi haknya oleh rakyat, rakyat tidak mau memenuhi. Ini tatfif. Kemudian yang kelima adalah kewajiban pekerja, datang terlambat dan pulang lebih awal. Untuk masalah datang, inginnya dia terakhir, sedangkan untuk pulang dia inginnya lebih awal. Ini masuk dalam kategori tatfif. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada ayat selanjutnya, tsumma tawa'ada ta'ala al-mutaffifina. Kemudian Allah Ta'ala memberikan ancaman kepada orang-orang yang curang ini. Wa ta'ajjaba min halihim wa iqamatihim ala ma hum alaihi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala heran dengan keadaan mereka. Mengapa mereka itu berani melakukan perbuatan hal tersebut, yaitu tatfif. Faqal, Allah berfirman, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu yakin
bahwasannya mereka itu kelak akan dibangkitkan liyaumin azim, pada suatu hari yang agung, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari manusia berdiri menghadap Rabb-Nya, yaitu Rabb semesta alam. Falladzi jarra'ahum 'ala at-tatfifi adamu imanihim bil yaumil akhir, maka yang menyebabkan atau yang membuat mereka berlaku curang atau tatfif adalah adamu imanihim bil yaumil akhir, adalah ketiadaan imannya mereka itu terhadap hari akhir. Mereka tidak percaya dengan adanya hari akhir, makanya mereka curang. Mereka tidak takut dengan yang namanya hari kiamat. Wa illa falau amanu bihi wa arafu annahum sayaqumuna baina yadayillahi fayuhasibuhum 'alal qalili wal katsiri la aqla'u an dzalika wa tabu minhu. Seandainya mereka meyakini adanya hari kebangkitan dan mereka mengetahui bahwasannya mereka kelak akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisap mereka atas amalan mereka yang kecil maupun yang besar, la aqla'u an dzalika wa tabu minhu, niscaya mereka akan meninggalkan perbuatan curang tersebut dan mereka akan bertaubat dari perbuatan curang tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah ajaran Islam, ini adalah ajaran Al-Quran, ini adalah ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, ajaran yang mulia, ajaran yang mengedepankan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Ajaran Islam ini mengajarkan kita di dalam setiap berbuat untuk berfikir. Karena apa? Karena kita dididik dengan iman, bahwasannya kelak kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan di hari kiamat. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu tidak percaya dengan adanya hari akhir, sehingga wajar saja mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang beriman, yang masih terjatuh di dalam yaitu perbuatan-perbuatan, diantaranya adalah perbuatan curang atau tatfif, ini perlu dipupuk kembali, perlu diperbaiki imannya terhadap hari akhir, yang mana kelak pada hari akhir tersebut kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perbuatan kita yang kecil maupun yang besar. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hisab amal-amal kita, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya talqin, panjenengan ikuti. Ini belum ditalqin ya. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Baik, barakallahu fikum. Silakan dibaca terjemahannya ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kita orang yang durhaka tersimpan di dalam sijil. Tahukah kamu apakah itu sijil? Ia adalah kitab tertulis. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongeng orang-orang yang dahulu. Sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang telah
selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang kau selalu kamu dustakan. Baik, barakallahu fikum. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kalla inna kitabal fujjari, sekali-kali tidak. Atau maksudnya di sini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu sekali-kali jangan kamu curang. Karena apa? Inna kitabal fujjar, karena sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka itu, wa hadza syamilun likulli fajirin min anwa'il kafarati wal munafiqina wal fasikin. Al-fujjar atau orang yang durhaka itu mencakup seluruh orang-orang yang durhaka dari kalangan orang-orang kafir, munafik, dan orang-orang fasik. Itu kitab catatan orang-orang yang durhaka tersebut lafi sijjin, benar-benar ada di dalam sijjin. Tsumma fassara dzalika biqaulihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut dengan firman-Nya, wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Tahukah kamu apa itu sijjin? Kitabum marqum, yaitu sebuah kitab yang tertulis. Ai maksudnya kitabun madhkurun fihi a'maluhum al-khabithah, yaitu sebuah kitab yang tertulis di dalamnya itu amalan-amalan mereka yang al-khabithah, yang buruk, wasijjinu, dan sijjin itu al-mahallu dhaiku ad-dhanku, yaitu sebuah tempat yang sangat-sangat sempit. Sijjinun itu diddu illiyin. Sijjin itu adalah lawan dari illiyin. Sijjin itu adalah kebalikan dari illiyin. Yang mana illiyin itu alladzi huwa mahallu kitabil abrar. Illiyin adalah tempatnya kitab atau catatan orang-orang yang melakukan kebaikan. Kama sayati, sebagaimana nanti akan dijelaskan, yaitu illiyin itu. Wa qad qila, dan juga dikatakan atau ada yang berpendapat, inna sijjin, bahwasanya sijjin itu huwa asfalul ardis sabi'ah, adalah tempat yang paling rendahnya atau paling bawahnya bumi yang ketujuh. Jadi ada yang berpendapat bahwasanya sijjin itu adalah tempat yang paling bawah dari bumi ini pada lapisan yang ketujuh, paling dalam. Ma'wal fujjari wa mustaqirruhum fi ma'adihim, tempat kediamannya orang-orang yang berbuat durhaka dan tempat kembalinya mereka pada hari kiamat nanti. Ini ada beberapa pendapat berkenaan dengan sijjin. Kemudian wailu yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaanlah bagi orang-orang yang mendustakan. Tsumma bayyanahum biqaulihi alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Kemudian Allah menjelaskan siapa orang yang mendustakan itu, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Celaka orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu. Ayyaumil jaza, yaitu hari pembalasan. Yaumun yadinullahu nasa fihi bi'amalihim, yaitu suatu hari
yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalan-amalan manusia semuanya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin, dan tidaklah mendustakan hari pembalasan itu illa kullu mu'tadin, kecuali orang-orang yang melampaui batas ala maharimillah, terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muta'addin minal halali ilal haram, dia telah melampaui batas dari perkara yang halal menuju perkara yang haram. Athimin, sedangkan athim adalah ay kathirul ismi, yaitu orang yang banyak dosanya. Fahadzal ladzi yahmiluhu udwanuhu 'ala takdzib, dan perbuatan dosa inilah yang mendorong mereka, atau banyaknya dosa inilah yang mendorong mereka untuk mendustakan hari kiamat. Wa yahmiluhu udwanuhu 'ala takdzibi wa yujibu lahu kibruhu raddal haq, dan kesombongannya lah yang mendorongnya atau menjadikannya menolak kebenaran. Hari pembalasan ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, tapi mereka mendustakan. Kenapa? Karena kesombongan mereka. Walihada idza tutla alaihi ayatuna, dan oleh karenanya apabila dibacakan kepada mereka itu ayat-ayat kami, ad-dallatu 'alal haqqi, yang mana ayat-ayat tersebut menunjukkan atas kebenaran, wa 'ala sidqi ma jaa'a bihi rusuluhu, dan yang menunjukkan atas kebenaran apa yang dibawa oleh para rasulnya, kadzabaha wa 'anadaha, mereka mendustakannya, mereka membangkangnya. Wa qala hadhihi asatirul awwalin, dan mereka mengatakan ini adalah dongengan-dongengan orang dahulu. Ai min tarrahatil mutaqaddimin, mereka mengatakan ini hanya cerita-cerita orang terdahulu. Wa akhbaril umamil ghabirin, ini hanya berita-berita umat-umat terdahulu saja. Laisa min indillahi takabburan wa inadan, mereka mengatakan ini bukan dari Allah, ini merupakan takabburan wa inadan, merupakan bentuk kesombongan mereka dan pembangkangan mereka. Kemudian di ayat yang ke-14 dan ayat yang selanjutnya, wa amma man ansafa, dan adapun orang yang insaf atau adil, orang yang berlaku adil, wa kana maqsuduhu al-haqqa al-mubin, dan tujuannya adalah mencari kebenaran yang nyata atau jelas. Fa innahu la yukadzibu biyaumiddin, mereka tidak akan mendustakan hari pembalasan. Li'anna Allah qad aqama 'alaihi minal adillatil qati'ah, karena Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan dalil-dalil yang qat'i, yaitu telah menjelaskan dalil-dalil yang qat'i, wal barahin as-sati'ah, dan bukti-bukti yang sangat gamblang, ma yaj'aluhu haqqal yaqin, yang mengharuskan mereka untuk percaya dengan sebenar-benarnya keyakinan. Wasara libasairihim bimanzilati syamsi lil absar, dan kebenaran di hati mereka itu seperti layaknya matahari yang dilihat oleh mata kepala mereka sendiri. Sangat-sangat jelas kebenaran yang Allah sampaikan lewat ayat-ayatnya itu nyata, jelas, gamblang, seperti halnya matahari di siang bolong yang bisa kita lihat semuanya. Bi khilafi man rana ala qalbihi kasbuh, berbeda halnya dengan orang yang hatinya itu tertutup.
wa ghattathu ma'asihi, perbuatan-perbuatan maksiatnya menutupi hatinya itu, fa innahu mahjubun 'anil haq, maka sesungguhnya dia telah tertutup dari kebenaran. Walihada juziya ala dzalika bi an hujiba 'anillah, oleh karenanya kelak dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan dihijabi atau dihalangi dari bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kama hujiba qalbuhu fid dunya an ayatillah, sebagaimana ketika di dunia dia hatinya ditutupi dari ayat-ayat Allah. Tsumma innahum ma'a hadhihi al-'uqubatil balighati lasalul jahim, kemudian mereka itu akan memasuki neraka al-jahim. Tsumma yuqalu lahum tawbihan wa taqri'an hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, kemudian dikatakan kepada mereka itu dengan ejekan dan bentuk merendahkan mereka, celaan terhadap mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, ini yang dulu kalian dustakan. Jadi dulu mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Ketika kiamat itu benar-benar terjadi, Allah ejek mereka, Allah celah mereka, Allah rendahkan mereka. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini loh dulu yang dulu kamu tidak percaya. Ini yang dulu kamu dustakan. Fadzakara lahum thalathata anwa'in minal 'adzabi, 'adzabil jahimi wa 'adzabit tawbihi wal laumi. Allah menyebutkan 3 bentuk siksaan pada hari kiamat terhadap orang-orang tersebut, yaitu yang pertama adzabil jahim, yaitu siksa neraka jahim itu sendiri. Kemudian adzabit taubih, yaitu siksa berupa at-taubih, ejekan, ejekan, walau dan celaan. Jadi mereka diejek, dicela, ini adalah suatu siksaan atau hukuman yang juga bukan hal yang remeh. Setiap orang itu tidak mau diejek, tidak mau direndahkan. Sedangkan orang kafir, orang yang tidak mau percaya dengan adanya hari kebangkitan, kelak itu diejek, direndahkan, dicela. Di samping juga mereka dimasukkan ke dalam neraka jahim. Wa adzabul hijabi mir rabbil alamin, dan yang paling besarnya lagi adalah mereka disiksa dengan dihijabi, ditutup, dihalangi mereka dari melihat Allah Rabb semesta alam, dari melihat Tuhannya sendiri. Al-mutadammini li sukhtihi wa ghadabihi alaihim wa huwa a'dhamu alaihim min 'adzabin nari, yang mana ini adalah karena bentuk kemarahan Allah kepadanya, bentuk murkanya Allah kepadanya, dan tidak melihat Allah atau dihalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala adalah paling a'zamnya, paling besarnya dari suatu siksa. Sebaliknya, orang yang melihat Allah Subhanahu wa taala kelak itu merupakan nikmat yang paling besar, maka dihalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala termasuk siksaan yang paling besar. Wa dalla mafhumul ayah ala anna al-mu'minina yarawna rabbahum yaumal qiyamah, dan pengertian ayat ini juga menunjukkan bahwasanya sebaliknya, yaitu orang-orang yang beriman mereka akan melihat Tuhan mereka pada hari kiamat. Wa fil jannati wa yataladzadzuna bin nadhari ilaihim a'dhamu min sairil ladzat, dan mereka ketika di surga mereka berlezat-lezat, yataladzadzun, mereka menikmati
bin nazari ilaihi, yaitu memandang Allah Subhanahu wa taala, a'dhamu min sa'iril ladzat, yang merupakan paling agungnya, paling besarnya kelezatan-kelezatan yang ada di dalam surga. Nikmat yang besar di dalam surga itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa yabtahijuna bi khitabihi, dan mereka nanti akan berbahagia dengan, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yafrahuna bi qurbihi, mereka sangat bergembira dengan dekatnya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kama dzakarallahu dzalika fi 'iddati ayatin minal Qur'an, sebagaimana hal tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Wa tawatara fihi an-naqlu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah mutawatir penukilan hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkenaan dengan nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa fi hadhil ayati, dan di dalam ayat ini at-tahdhiru minadz-dzunub, ada peringatan yang sangat keras dari perbuatan dosa. Fa innaha taraina 'alal qalbi wa tuwattihi syai'an fa syai'an, karena perbuatan dosa itu akan menodai hati dan akan menutupi hati sedikit demi sedikit, hatta yanqamisa nuruhu, sampai cahaya hati tersebut padam. Wa tamutu basiratuhu, dan mata hatinya akan mati. Fatanqalibu alaihi alhaqaiqu, maka pandangan hakikatnya akan menjadi terbalik. Fayarul batila haqqan, maka dia akan melihat suatu yang batil itu hak, benar. Sebaliknya wal haqqa batilan, dia akan melihat suatu yang hak itu batil. Wa hadza min a'dhami 'uqubatiz dzunub, dan ini adalah paling besarnya hukuman Allah lantaran suatu dosa. Dengan seringnya kita melakukan dosa, maka dosa itu akan menutupi hati kita, menutupi hati nurani kita, mata hati kita, sehingga dengan tertutupnya hati kita, tidak adanya sinar hati kita, maka kebenaran dilihat oleh dia sebagai suatu kebatilan, kebatilan dilihat oleh dia suatu kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Dan orang yang seperti ini kelak pada hari kiamat juga akan terhalang dari melihat Rabb-nya, karena di dunia dia telah menutupi hatinya dengan kufur, dengan mengkufuri yaitu Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya, dan mengkufuri semua yaitu ajaran dari Rasulnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kurang berapa menit? Kurang berapa menit? 5 menit. Mungkin itu saja dulu ya, karena nanti di ayat selanjutnya ini pembahasan bab lain. Maka jika ada yang ditanyakan, tafadhol ya. Assalamualaikum. Ada sebagian kaum muslimin mengatakan kalian itu tidak adil. Mereka di dalam ayat-ayat itu menggunakan hadis muwazanah, menyebutkan keburukan tanpa menyebutkan kebaikan yang diberikan Rasul.
Kemudian yang kedua masalah hari kiamat ini, kalau muslimin kan meyakini bahwasanya hari kiamat itu akan datang dan akan dibalas semua perbuatan yang kita lakukan. Tapi sebagai kaum muslimin itu mendahulukan hawa nafsu, kepadanan hawa nafsu. Gimana? Kalah dengan hawa nafsu. Jika dia bukan tidak yakin dengan hari kiamat, tapi karena hawa nafsu dia melakukan maksiat dan sebagainya. Bagaimana nasihat itu yang seperti itu? Taib, barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama adalah berkenaan dengan muwazanah, yaitu bersikap adil, insaf, dengan menyebutkan kebaikannya juga di samping yaitu menyebutkan keburukannya. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika hal tersebut berkaitan dengan manhaj, dengan akidah, maka yang benar adalah kita mengkorelasikan atau menyandingkan manhaj tersebut atau akidah tersebut dengan akidahnya para salafus salih, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jika sesuai akidah mereka dengan akidah salafus salih, maka ini adalah akidah yang benar, manhaj yang benar, manhajnya Rasulullah SAW, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka yang benar adalah kita timbang dengan akidah mereka, karena ini adalah masalah prinsip, akidah, manhaj. Adapun kebaikan-kebaikan yang sifatnya itu adalah ibadah, furu'iyah, muamalah, ini bisa terjadi pada semua orang. Sama, insya Allah sholat kita ya sama, insya Allah muamalah kita ya ajarannya sama. Pada perkara-perkara cabang, insya Allah ya kita sama. Hanya saja lebih semangat siapa, itu saja. Ada yang ya kelompok tertentu itu lebih semangat dalam masalah ini. Di dalam amar ma'ruf nahi munkar, semua ajaran amar ma'ruf nahi munkar itu ya sama. Di semua kelompok itu ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Cuma ada yang lebih fokus ke situ. Ada yang dia lebih fokus kepada sholat. Sebenarnya ajaran sholat itu ya semua kelompok itu sama mengajarkan untuk sholat. Cuma ada yang memang kelompok tertentu itu lebih fokus dakwanya kepada sholat, supaya orang sholat. Ya. Dan ini adalah perkara-perkara cabang. Yang benar adalah usul maupun furu'nya harus benar. Dan usul itu yang paling penting. Ya. Kemudian furu'. Ya. Bukan menafikan bahwasanya yang furu' tidak penting, tidak. Tapi usul harus benar dan furu' juga harus ya benar. Mungkin nanti jawabannya bisa dilanjutkan setelah adzan. Barakallahu fiik. Wa iman rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan berkenaan dengan manhaj muwazanah ini. Jika manhajnya telah melenceng atau menyimpang, maka tidak perlu disebutkan kebaikan-kebaikannya, dikarenakan dikhawatirkan nanti akan menyebabkan orang itu mengikuti manhaj yang salah tersebut, diakibatkan
karena tertarik dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Makanya ulama jarh wa ta'dil itu ketika menjarah seseorang itu atau menilai cacat seseorang itu ya ditulis cacatnya saja, karena tidak boleh fulan tersebut ya meriwayatkan hadis karena cacat, tidak disebutkan kebaikannya. Kenapa? Karena kalau disebutkan kebaikannya, orang nanti tertarik dengan dia, tetap menerima dia dan melupakan keburukannya. Jadi dalam perkara prinsip, manhaj, akidah ini tidak boleh kita bermuazanah. Ya. Tidak boleh kita bermuazanah. Jadi kita berlaku adil itu dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Ya. Pokoknya ada dua pendapat yang itu adalah perkara ijtihadiyah. Kita sampaikan juga pendapat ya lawan pendapat kita atau lawan dari ya qaul kita. Kita sebutkan alasannya mereka ini begini, kemudian sebutkan alasan kita begini. Kemudian kita memilih. Itu namanya adil, insaf. Ya. Adapun dalam perkara manhaj dan akidah ini bukan insaf namanya, bukan suatu yang adil ketika kita menyebutkan kebaikan ya orang yang manhajnya salah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga menyebutkan orang kafir itu tercela dan tidak menyebutkan kebaikan orang kafir. Allah menyebutkan keburukan orang kafir. Orang kafir itu tercela dan ancamannya neraka, tidak sama sekali yaitu mengungkit-ungkit kebaikan mereka. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak adil, tidak insaf? Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari ahli bid'ah dan tidak sama sekali memuji ya perbuatan bid'ah. Tidak sama sekali dilakukan juga oleh para sahabat tabi'in terhadap orang-orang pelaku atau ahli bid'ah. Tidak disebutkan yaitu oh ini baiknya ini tapi buruknya ini. Tidak. Yang kita harus insaf itu dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Pokoknya manhaj sama, akidah sama, usul sama. Cuma ada perbedaan di dalam masalah yaitu perkara furu'iyah. Maka kita harus insaf, kita harus tampilkan dua-duanya. Pendapat tersebut alasannya apa-apa. Kita punya alasan ini dan itu. Baru kita memilih. Tidak boleh kita muazana contoh kepada kelompok Syiah umpamanya. Kelompok Syiah itu kekufurannya ini, tapi kebaikannya ini. Hanya orang yaitu cenderung kepada akidah tersebut karena apa? Tertarik dengan kebaikannya mereka itu. Ya, niatnya adil, niatnya insaf. Tapi ini adalah perkara yang dilarang. Ya, ulama itu mencela muazanah. Ya, para ulama itu mencela muazanah terhadap orang-orang ya ahli bid'ah. Perkara-perkara yang usul itu tidak perlu disebutkan kebaikannya. Karena dikhawatirkan tadi ya orang awam itu kan masih banyak kebaikannya. Ya. Jadi dengan alasan tersebut akhirnya nanti yang perkara usulnya mereka juga terima. Ya. Jadi kita insaf, kita tidak takfif dalam perkara yang ijtihadiyah, yang furu'. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua apa tadi? Ada orang yang dia karena hawa nafsunya ya, bukan karena
bukan karena mengingkari ya, tapi memang karena hawa nafsunya sehingga dia terjatuh dalam dosa, berdosa dan berdosa, terus berdosa karena hawa nafsunya. Tapi dia tetap takut ya, tidak mengingkari terhadap perintah Allah dan larangan Allah. Dia tetap meyakini perintah Allah dan larangan Allah. Dia tahu bahwasanya itu dilarang, cuma karena hawa nafsunya yang ya menjadikan dia melakukan perbuatan dosa tersebut. Barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Untuk menjawab hal ini, kita perlu merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perbuatan dosa. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba itu kalau dia melakukan suatu dosa, hatinya itu akan diberi noktah hitam, ya, titik hitam. Fa idza huwa naza'a wa taba sukila qalbu. Kalau dia tinggalkan dosa tersebut dan dia bertobat, maka dibersihkan hatinya. Tadi yang titik hitam itu dibersihkan. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah. Kalau dia mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut, mengulangi dan mengulangi sampai menutup hatinya. Apanya yang menutup hatinya? Titik atau noktah hitam tadi itu sampai dalam taraf menutupi hati. Dan itulah ar-ran wa huwa ar-ran. Itulah yang dinamakan dengan ar-ran alladzi dzakarallah, yang mana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Apa yang mereka kerjakan, usahakan dari perbuatan dosa itu menutupi hati mereka. Jadi kita tidak boleh meremehkan satu dosa meskipun itu kecil, karena setiap kita berdosa tertutup ya. Jadi meskipun dengan hawa nafsu kita ya, kita tetap yakin dengan perintah Allah, larangan Allah, tapi perhatikan kata Nabi SAW tadi, dosa itu bisa menyebabkan tertutupnya hati. Mungkin tidak terasa satu titik, akhirnya sampai dalam taraf apa? Tertutup hati itu. Sehingga kalau tertutup hati itu, tadi apa? Konsekuensinya sampai ya, yaitu tangqalibu alaihil haqaiq, berbalik ya hakikat atau pandangan hidup dia itu. Fayaral batila haqqan, dia melihat sesuatu yang batil itu benar, wal haqqo batilan, sesuatu yang hak itu batil. Jadi awalnya dia tetap percaya kepada perintah Allah, larangan Allah, dia percaya bahwasanya ini dosa dan dia percaya ini adalah perintah Allah. Sampai suatu saat ketika dosanya itu sudah menguasai hatinya dia, ya tadi sampai dalam taraf dia tertutup hatinya, sehingga dia menilai sesuatu yang hak itu batil dan yang batil itu hak. Jadi kita tidak juga disuruh untuk meremehkan, tidak. Jadi kita tidak boleh meremehkan dalam masalah ini ya, meskipun satu dosa. Dan kita diperintahkan untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di hadis tersebut dijelaskan, kalau dia ya taubat ya, jika dia bertobat dan dia naza', dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut, sukila qalbu, dibersihkan hatinya.
Jadi ini yang bisa kita usahakan, ya. Jadi dosa tobat, dosa istighfar kepada Allah, sehingga tidak sampai tertutup, ya. Jangan sampai hati kita itu tertutup, ya. Karena satu dosa itu satu titik. Coba bayangkan kalau satu hari kita melakukan sekian dosa, ya. Sampai hati kita itu, ya, hitam, ya. Jadi nanti seberapa dominan dosa yang kita lakukan itu, maka hitamnya hati kita itu juga mengikuti sejumlah, ya, dosa yang kita lakukan. Dan ini tidak bisa diremehkan. Tidak mungkin saya sampai hitam semua, tidak mungkin. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh mengatakan tidak mungkin, ya. Karena kalau sudah sampai hitam tertutup, ya, hati kita itu hitam tertutup dan tidak ada cahaya sama sekali tadi, ya, sampai dalam taraf kita dibalik hakikat pandangan kita melihat satu yang hak itu malah menjadi satu yang batil, satu yang batil itu menjadi satu yang hak, karena sudah tertutup hatinya, ya. Jadi meskipun tadi karena hawa nafsu tadi awalnya tetap apa? Tidak mengingkari bahwasanya perbuatan itu dosa, ya. Tapi kalau sampai sudah taraf tertutup, ini juga bahaya, ya. Bahaya. Barakallahu fikum. Yang lainnya? Waalaikumsalam. Yang pertama, saya juga mau menekankan juga masalah yang kita dosa tadi tentang melakukan dosa lama-lama akan menghitam atau akan tertutupi semua hatinya. Yang saya tanyakan, maaf saja, seumpama manusia itu yang melakukan dosa, yang melakukan ibadah terus semacam itu. Tapi maaf ya, coba diulangi, ini tidak jelas. Melakukan dosa ya ibadah, dosa ya ibadah. Terus semacam itu. Terus maaf, apakah nantinya itu akan terhitung dosa dan pahalanya itu? Maksudnya nanti tidak akan tertutup hatinya itu maksudnya. Ya ibadah dosa ibadah terus sampai akhir hayatnya. Apa nantinya itu tadi banyak bisa menjelaskan lama-lama akan tertutup hatinya. Kan itu saja. Yang meremehkan suatu dosa seperti apapun. Pertanyaannya, apakah nantinya akan bisa semacam itu Pak sampai akhir hayatnya? Tidak tertutup itu Pak. Apa ada jaminan semacam itu Pak? Terus yang kedua, masalah sijil itu tadi Pak terangkan suatu tempat yang berada di kedalaman di bawah bumi lapis ke-7. Apakah ini suatu penegasan bahwa bumi itu diciptakan dengan 7 lapis seperti yang manusia yang disiksa kubur dihimpit dengan 7 lapis bumi. Soalnya di ilmu pengetahuan juga bumi itu terdiri dari 7 lapis. Barakallahu fikum. Yang pertama berkenan dengan seorang muslim, ya dia melakukan dosa, ya dia juga ibadah. Dosa jalan, ibadah jalan. Bagaimana kondisi dia? Apa sampai tertutup? Barakallahu fikum. Maka kita katakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman, menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, orang yang beriman. Ini modal. Jadi orang yang mentauhidkan Allah, ini modal, ya. Ini bedanya kita dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu sudah tertutup total, karena dia telah melakukan kesalahan yang fatal, yaitu dia telah kufur,
dia telah mengingkari Allah, mengingkari Nabi Muhammad SAW, mengingkari ya perkara-perkara yang menjadi rukun dari rukun iman. Sedangkan orang yang beriman itu dia telah meyakini Allah Tuhannya, dia telah meyakini rukun-rukun iman. Ini nikmat yang harus kita syukuri sebagai orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman itu secara iman dia sudah unggul. Dia telah meyakini hari kiamat, dia telah meyakini takdir, dia telah meyakini Rasulnya, dia telah meyakini yaitu kitab-kitab Allah, dia telah meyakini malaikat ya. Imannya sudah benar, hanya dia terjatuh ke dalam dosa, dia diberi titik noktah ya. Kemudian istighfar dihapus, melakukan dosa lagi dia taubat dihapus lagi, melakukan dosa banyak sampai hampir tertutup hatinya, taubat dihapus lagi. Sedangkan orang kafir itu sudah tertutup, dia mau melakukan dosa yang ya kecil maupun yang besar dia tertutup karena dia telah menutupi hatinya dari iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Maka orang yang beriman ini selama dia bertaubat kepada Allah, melakukan dosa, kemudian dia istighfar kepada Allah, maka dia harus waspada saja. Tadi khawatir sampai tertutup itu, karena jangan meremehkan, kita sudah beriman kan, kita sudah muslim ya. Tapi karena dosanya sudah saking sering dan banyak yang dikerjakan sampai menutupi hatinya, itu yang dikhawatirkan. Ya, itu yang dikhawatirkan. Ya. Kalau dari pertanyaan tadi, dia dosa jalan, ibadah jalan. Kalau dia dalam taraf yaitu punya keyakinan dan konsep hidup seperti itu, maka ini adalah suatu kesalahan dan satu kekufuran. Kalau itu dibangun di atas konsep atau keyakinan, tidak apa-apa melakukan dosa, toh juga saya juga melaksanakan ibadah. Jadi boleh meyakini bahwa saya boleh melakukan dosa, toh saya juga ibadah dan istighfar. Kalau punya keyakinan seperti ini, dosa, karena dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini adalah termasuk perbuatan kufur, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dosa itu kan diharamkan, kemudian dia ya meremehkan, menghalalkan, punya keyakinan tidak apa-apa melakukan dosa, toh saya juga masih ibadah. Kalau dibangun di atas keyakinan seperti itu, maka ini kufur. Tapi ketika tidak dibangun di atas ya keyakinan, cuma memang sebenarnya dia pengen meninggalkan dosa itu, tiap hari dia menyesali, dia melakukan dosa menyesal, tapi jatuh lagi, maka ini ya dia masuk orang yang ya orang yang fasik, orang yang fajir. Kemudian dia harus ya terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya tetap ya masih ya di dalam keimanan, dia tidak dikafirkan, dia hatinya tidak sampai tertutup ya, dia tidak sampai tertutup karena dia masih melakukan ibadah. Sesuai dengan pertanyaan tadi, dia masih melakukan ibadah. Sebenarnya ibadahnya itu sudah menunjukkan bahwasanya dia masih dalam keimanan, dia masih melakukan sholat, tapi dia ya dikuasai oleh apa? Hawa nafsunya. Mudah-mudahan ya orang yang seperti ini ya Allah beri hidayah, Allah ya mudahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki ya amal salihnya. Jadi tidak sampai tertutup. Jadi masih juga umpamanya orang yang seperti ini meninggal ya, kecuali dia melakukan kesyirikan. Kalau melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syiriknya. Selain syirik, maka
atas rahmat Allah dan kehendak Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya jika Allah menghendaki, tahta masyiatillah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah selain dosa syirik. Kalau dosa syirik Allah tidak mengampuni. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi berkenaan dengan sijjin. Nah, sijjin ini ada beberapa ya pendapat. Kami katakan tadi pendapat yang ditampilkan oleh yaitu Syekh Sa'di adalah as-sijjin al-mahallu dayyiqu ad-danku, tempat yang sempit. Ya, ad-dayyiq ad-danku itu sama, yaitu sempit, ya. Dan as-sijjin itu kebalikan dari illiyin. Dan juga ada yang mengatakan as-sijjin itu kitabun madhkurun fihi a'maluhum al-khabithah, sebuah kitab yang tertulis di dalamnya amalan-amalan buruk, ya. Kemudian ada yang berpendapat wa qad qil as-sijjin huwa asfalul ardi as-sabi'ah, paling rendahnya bumi yang ketujuh. Dan itu disebutkan juga ma'wal fujjar wa mustaqirruhum fi ma'adihim, tempatnya orang-orang yang fajir dan tempat tinggalnya mereka di hari kembalinya mereka, yaitu hari kiamat. Kemudian juga sijjin itu diperkuat dengan ayat lain yang menjelaskan bahwasanya sijjin itu tadi yaitu asfalul ardi sabi'ah, dengan ayat yang sering kita baca di surah At-Tin, yaitu tsumma radadnahu asfala safilin, ya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah, ya. Itu dikatakan asfala safilin itu adalah sijjin itu sendiri, ya. Sebagian ulama menafsirkan bahwasanya asfala safilin itu ya sijjin itu sendiri. Taib, barakallahu fikum. Terlepas dari ya sijjin itu yang mana dari pendapat tadi, yang jelas sijjin itu adalah ya tempat yang tidak baik, ya, tempat yang buruk. Taib. Kemudian yang ditanyakan tadi berkenaan dengan ya bumi yang ketujuh. Taib. Asfalul ardis sabi'ah, paling dalamnya atau paling rendahnya bumi yang ketujuh. Taib. Memang Al-Quran itu secara asal bukan ya kitab ilmu pengetahuan secara asal, tapi Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau firman Allah Subhanahu wa ta'ala pasti benar dalam semuanya. Tidak ada satu huruf, satu kata, satu kalimat, satu ayat, satu surat itu ada kebatilannya, tidak ada. Sehingga ketika di Al-Quran itu menyebutkan sesuatu yang itu kaitannya dengan ilmu pengetahuan alam, maka kita meyakininya, membenarkannya, bukan karena sesuai dengan ilmu pengetahuan alam yang kita baru pelajari saat ini. Jadi yang dijadikan barometer itu bukan ilmu pengetahuan saat ini. Nanti kalau umpamanya bertentangan dengan ilmu pengetahuan alam, lalu kita tidak mau percaya dengan ayat tersebut. Jadi kita tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan alam, kita tetap harus meyakini akan kebenaran Al-Quran. Tidak boleh kita mengingkari Al-Quran itu satu huruf pun.
Jadi jangankan satu ayat, satu huruf pun kita ndak boleh. Lalu kita juga ndak memungkiri bahwasannya sangat banyak ya ayat Al-Quran itu kebenarannya dibenarkan oleh ilmu pengetahuan umum, dan kita ndak usah heran, ndak usah kagum, ndak usah kaget ya. Harusnya mereka yang kaget ya. Orang yang menemukan itu yang kaget dan harus menambah imannya. Jadi orang Islam, orang yang beriman itu dari dulu sudah meyakini ayat-ayat tersebut tanpa harus adanya bukti. Sehingga ketika ada bukti itu jadikan itu sebagai apa? Penambah keimanan kita, memperkuat keyakinan kita akan kebenaran Al-Quran. Jadi tidak ada bukti pun kita tetap yakin, apalagi ada bukti. Maka banyak orang non-muslim, orang kafir itu percaya atau masuk Islam, di antara wasilahnya adalah ketika meneliti ilmu pengetahuan, dan itu bersesuaian dengan Al-Quran. Karena memang Al-Quran tidak mungkin salah ya. Terus berkenaan dengan bumi itu ya ada 7 ya. Jadi ada memang disebutkan al-ardin ya, as-sab' ya, bumi 7, sama dengan langit itu 7 juga, as-samawat as-sab' ya. Bumi 7, langit 7, bumi 7. Cuma yang menjadi perbedaan, bumi 7 itu apa? Buminya ada 7. Bumi seperti yang kita tinggali, di tempat lain juga ada bumi lain, kemudian di tempat lain juga ada bumi lain. Apakah bumi 7 itu bumi 7 lapis ya? Ini tidak dijelaskan secara rinci, cuma memang banyak yang mengatakan bumi 7 itu adalah 7 lapis. Dan ketika dikatakan itu 7 lapis, maka ya tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan umum yang memang ketika diteliti ada 7 lapis ya. Jadi mau itu nanti buminya benar-benar ada 7, jadi ada galaksi lain di tempat lain, ada bumi lain, ataukah bumi di situ maksudnya 7 lapis, maka ini juga ya harus kita ya percaya dengan apa adanya yang ada di dalam Al-Quran. Jadi itu multi tafsir ya. Jadi untuk masalah seandainya yang dimaksud di situ adalah 7 lapis ya, bumi 7 lapis, ya tidak bertentangan dengan apa? Ilmu pengetahuan umum ya. Malah ilmu pengetahuan umum itu yang membenarkan ya, menguatkan. Barakallahu fikum. Ada lagi? Cukup? Barakallahu fikum. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.